Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi pembuangan limbah cair pada saluran air. Sebelum itu, saya akan menjelaskan rangkaian untuk materi ini, dimulai dengan bahasan, materi, dan daftar pustaka. Definisi kimia hijau yaitu proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan penggunaan atau pembentukan zat berbahaya. Intinya, mencegah polusi dan mengurangi dampak negatif produk serta proses kimia terhadap lingkungan. Konsep kimia hijau. Kimia hijau merupakan ilmu kimia untuk menghilangkan penggunaan senyawa-senyawa berbahaya. Konsep ini didasarkan pada pengurangan penggunaan dan pembuatan bahan kimia berbahaya bagi manusia dan bumi. Perbedaan kimia hijau dan kimia lingkungan. Perbedaan kimia hijau dan kimia lingkungan adalah kimia hijau merupakan teknik kimia mengolah limbah dari proses kimiawi, sedangkan kimia lingkungan berfokus pada efek kimiawi terhadap pencemaran lingkungan. Ulasan. Limbah yang dimaksud dengan limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan juga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah dapat berasal dari rumah tangga, domestik maupun industri. Begitupun dengan Sony 2014 mendefinisikan limbah berdasarkan titik sumbernya sebagai kombinasi cairan hasil pembuangan rumah tangga, permukiman, instansi perusahaan, pertokoan, dan industri dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan. Pengelolaan limbah cair dalam proses produksi dimaksudkan untuk meminimalkan limbah yang terjadi. Volume limbah minimal dengan konsentrasi dan toksisitas yang juga minimal. Sekitar 80% air yang digunakan manusia untuk aktivitasnya akan dibuang lagi dalam bentuk air yang sudah tercemar, baik itu limbah industri maupun limbah rumah tangga. Kelebihan pembuangan limbah cair pada saluran air sebenarnya tidak ada, karena hal tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan. Tetapi, kita bisa mendapatkan keuntungan apabila kita mengolah limbah tersebut. Nah, limbah tersebut dapat digunakan untuk irigasi pertanian setelah proses filtrasi tahap akhir dengan beberapa kondisi tertentu. Sisa dari industri juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi lahan-lahan pertanian asalkan air tersebut sudah memiliki tingkat basa dan asam yang netral, sehingga manfaat dari mengolah air limbah tidak hanya dirasakan perusahaan tetapi juga warga sekitar. Tetapi perlu diketahui, membuang limbah cair ke saluran air juga menyebabkan kerugian yang cukup besar. Kerugian yang disebabkan antara lain yaitu ikan dan biota air akan mati. Hal ini disebabkan oleh kadar BOD dan COD yang masih sangat tinggi, sehingga partikel limbah akan mengikat sumber oksigen yang ada pada sungai. Akhirnya, ikan dan biota air lainnya mengalami hambatan dalam mengambil oksigen pada air dan berujung pada kematian. Limbah cair yang masuk ke dalam sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dapat mencemar air. Material kasar pada limbah akan menyebar ke penjuru sungai, kemudian akan menyebarkan bakteri dan virus yang berbahaya. Limbah yang dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu cenderung menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau ini tentu sangat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar, serta berbahaya bagi manusia karena mengandung banyak gas metana. Solusi untuk limbah cair pada saluran air adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada filtrasi, yang ketiga ada penambahan klorin, yang keempat ada pengendapan, yang kelima ada penyerapan, dan yang keenam ada penyinaran. Setelah itu dilanjut oleh penyisihan.